Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia podcast Hits. Dalam episode kali ini aku akan membahas salah satu topik menarik dalam kajian ilmu hadis, yaitu ziyadah as-siqah atau penambahan oleh perawi siqah. Apa itu ziyadah siqah? Bagaimana penerapannya dan apa pengaruhnya terhadap kualitas hadis? Yuk kita simak bersama pembahasannya. Secara umum, ziyadah thiqah adalah penyendirian seorang perawi thiqah dalam periwayatan hadis, baik berupa tambahan lafaz maupun jumlah yang terdapat pada sanad atau matan hadis. Berdasarkan tempat terjadinya, ziyadah ini menjadi dua, yaitu ziyadah fil sanad, dua ziyadah fil matan. Ini ziyadah fil sanad ini terjadi ketika seorang perawi menambahkan sesuatu dalam sanad hadis seperti nama perawi tambahan yang tidak disebutkan dalam riwayat lain. Kedua, ziyadah fil matan. Dalam ziyadah fil matan, seorang perawi menyendiri dengan menambahkan lafaz atau kalimat dalam isi hadis yang tidak disebutkan oleh perawi lain. Menurut ulama seperti At-Tahan, ziyadah siqah merujuk pada tambahan lafaz dalam periwayatan oleh perawi siqah yang tidak ada dalam riwayat perawi siqah lainnya. Sementara itu, menurut Musfar, ziyadah ini terjadi ketika seorang perawi menambahkan lafaz atau frase tertentu dalam salah satu riwayat hadis yang tidak disebutkan oleh perawi lain yang sama dengan sanad yang ada di hadis tersebut. Singkatnya, ziyadah siqah mengacu pada tambahan yang disampaikan oleh perawi siqah, baik dalam sanad maupun matan. Selanjutnya yaitu hukum ziyadah siqah. Jumhur fuqaha dan ashab al-hadis berpendapat bahwa ziyadah siqah dapat diterima asalkan penambahan itu dilakukan secara menyendiri. Mereka tidak memilah antara ziyadah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, sekelompok orang yang menerima ziyadah al-ad yang diriwayatkan secara menyendiri berkata wajib menerima ziyadah jika berhubungan dengan hukum, namun jika tidak maka tidak pula wajib menerimanya. Yang ketiga, yang lain berkata wajib menerima ziyadah dari segi lafaz bukan dari maknanya. Keempat, diceritakan ziyadah dapat diterima jika berasal dari seorang perawi. Namun jika suatu ketika ia meriwayatkan nakis, kemudian ia meriwayatkan dengan ziyadah, maka tidak dapat diterima. Kelima, ziyadah siqah tidak dapat diterima jika diriwayatkan secara menyendiri selama tidak ada seorang hufadz yang meriwayatkan bersamanya ataupun menukilnya. Pendapat mereka ini melemahkan dan mendhaifkan hal ziyadah. Yang terakhir pembahasan pembagian siqah dan contohnya. Ibnu Shalah membagi apa yang diriwayatkan secara menyendiri oleh siqah menjadi tiga, yaitu jika menafikan apa yang diriwayatkan oleh thiqah lain, hukumnya ditolak. Kedua, jika riwayat tersebut pada dasarnya tidak menafikan dan tidak menyalahi apa yang diriwayatkan yang lainnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang thiqah dan tidak bertentangan dengan periwayat yang lain, maka periwayatan seperti ini dapat diterima. Ketiga, jika menempati kedua derajat di atas, seperti penambahan lafaz pada suatu hadis yang disebutkan oleh para periwayat lain. Selanjutnya, pandangan Musfar tentang ziyadah siqah. Kemungkinan kemutlakan pendapat atas diterimanya ziyadah siqah adalah sebuah penyimpangan. Yang sahih adalah bahwa mereka telah memilah terhadap apa yang mereka terima dengan pertimbangan sifat-sifat tertentu yang ada pada sang thiqah tersebut dan yang tidak ada pada diri periwayat yang lain. Oke, demikian pembahasan kita tentang ziyadah thiqah pada podcast Hits.
Semoga bisa menambah wawasan, khususnya dalam memahami perawi tikoh memengaruhi kualitas sebuah hadis. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.